bulan yang telah ada di dalam agama Islam. Bahwasanya Ramadan dan kemuliaannya para asatidz, para ulama pada zamannya sudah menerangkan beberapa hal tentang keistimewaan kita pada bulan ini. Seyogianya marilah kita meningkatkan hikmah. Di minggu-minggu sebelumnya oleh Ustaz Muhammad Anas, saya juga akan melanjutkan apa yang sudah beliau kaji pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Namun karena pagi hari ini adalah momentum atau waktunya puasa Ramadan, maka sebaiknya mungkin kalau saya sedikit mengulas tentang Ramadan itu sendiri, agar supaya semangat kita dalam melaksanakan Ramadan, dalam melaksanakan ibadah puasa ini itu terus bertambah hingga hari raya ke depan. Yang pertama-tama yang ingin saya sampaikan tentang Ramadan sendiri, seperti yang tadi malam sudah disampaikan oleh Ustadz Dwi tentang pelaksanaan bulan Ramadan yang berdasarkan dengan ru'yatul hilal, baik itu ru'yatul bil aini atau ru'yatul bil bil hisab, atau dengan menggunakan metode menghitung. Itu adalah syariat yang sudah dilaksanakan oleh beberapa ulama terkait pelaksanaan Ramadan. Adapun keistimewaan yang paling mulia, beberapa hal yang sangat indah dan sangat bagus untuk dilaksanakan, karena Ramadan itu sendiri adalah bulan yang memang sangat mulia. Beberapa ulama mengatakan bahwasannya awal syahrin min Ramadan, atau awal hari dari bulan Ramadan itu sendiri adalah rahmat, artinya sebuah kasih sayang, curahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, agar supaya kita tetap terlingkup, agar supaya kita dapat menikmati kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awal Ramadan itu, di dalam hadis yang dibicarakan oleh beberapa para ulama, awal Ramadan mulai dari tanggal 1, keistimewaan hingga tanggal 10 nanti itu adalah kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, baik mereka yang melaksanakan ibadah ataupun mereka yang tidak melaksanakan ibadah, itu semua rata mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa awsatuhu maghfiratun. Yang kedua, pertengahan bulan Ramadan itu, artinya menjelang dari 15 hari yang awal hingga seterusnya, itu adalah maghfiratun. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, menurunkan kasih sayangnya, maka Allah ta'ala pada pertengahan Ramadan tersebut menurunkan ampunannya untuk semua hambanya, tidak terkecuali baik mereka yang melaksanakan ataupun yang meninggalkan. Karena Allah ta'ala itu adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak mendapatkan rahmat kasih sayang beserta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru itqun minan nar. Sedangkan akhir dari bulan Ramadan, 21 akhir hingga menjelang hari raya, itu semua diklaim atau dibebaskan dari neraka. Artinya mereka-mereka yang melaksanakan ibadah, melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah mulai dari tanggal 21 hingga menjelang hari raya, itu dibebaskan dari api neraka. Sehingga menurut saya awal Ramadan, awal kata dari bulan Ramadan itu kan diawali dengan huruf Ro. Nah, Ro itu artinya adalah rahmat. Senada dengan apa yang disampaikan oleh para ulama bahwasanya awwalu syahrul Ramadan rahmatun. Mulai dari tanggal 1 bulan Ramadan hingga tanggal 15 hingga tanggal 10 bulan Ramadan, itu adalah kucuran kasih sayang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu awal dari bulan Ramadan itu banyak sekali dari kita atau banyak sekali dari beberapa masyarakat melaksanakannya dengan sangat antusias karena berebut mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana semalam sudah kita saksikan bersama jumlah beberapa jamaah sholat tarawih itu sampai keluar dan seterusnya. Pagi hari ini alhamdulillah jamaah sholat subuh pun begitu sangat antusias. Semoga yang melaksanakan ibadah pada pagi hari ini, khususnya mereka yang melaksanakan ibadah sholat subuh, itu juga mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada biasanya, ini hanya biasanya, di desa saya sendiri, kalau Ramadan tanggal pertama itu musola atau masjid itu penuh itu jemaahnya. Nanti berangsur semakin ke maju dan semakin ke depan, artinya jemaahnya itu semakin ke depan, barisannya pun juga semakin ke depan. Ketika salah menoleh ke belakang, ternyata baris kedua adalah shot terakhir. Nah, itu biasanya di kampung saya atau di desa saya. Saya kurang tahu kalau di sini. Semoga Bapak Ibu semuanya serta beserta semua masyarakat Kelurahan Dermo tetap antusias dan tetap semangat dalam melaksanakan kebaikan dan dalam melaksanakan hal-hal yang positif. Yang kedua, huruf dari bulan Ramadan dalam bahasa Arab itu adalah huruf do. Jadi huruf mim. Mim itu sebenarnya kalau dalam kamus bahasa Indonesia, bahasa Arab, Ramadan itu kan kata sifat, kata kerja, kata benda. Ramadan itu adalah masdar, bentuk ketiga dari huruf awalnya ro, mim, ro, dona, Ramadana, dari kata Ramadana sendiri itu memiliki arti pada dasarnya adalah membakar. Jadi Ramadan itu artinya dari Ramadan, artinya membakar, panas, dan beberapa kata-kata turunannya. Adapun Ramadan diartikan puasa, itu adalah bentuk Ramadan dari kata kerja. Sehingga pada dasarnya Ramadan itu yang memiliki arti dari membakar itu senada dengan aktivitas Ramadan yang kita lakukan. Karena ketika kita berpuasa itu rasanya panas, dahaga, dehidrasi, dan lain sebagainya. Itu senada dengan arti dari Ramadan. Adapun Ramadan itu diartikan sebagai sebuah aktivitas menahan lapar, aktivitas menahan dahaga, mulai dari terbitnya matahari atau waktu subuh hingga nanti terbenamnya matahari. Itu adalah definisi yang diberikan oleh sementara fuqaha atau sementara orang ahli fikih. Kalau makna aslinya bulan Ramadan itu adalah panas atau membakar, dan kebiasaan bulan Hijriah atau Qamariyah atau bulan-bulan dalam agama Islam itu biasanya dinamai dengan keadaan dan kondisi pada saat itu. Contoh kecil bulan Maulid. Bulan Maulid itu sebenarnya tidak ada, itu hanya perayaannya saja. Kalau nama bulannya Rabiul Awal. Rabiul Awal dalam bahasa Indonesia itu artinya bulan semi. Artinya ketika setelah itu panas, mungkin setelah ada salju muncullah tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, itu namanya Rabiul Awal atau bulan semi. Nah, pada bulan Ramadan kebetulan dulu itu sangat panas sekali kondisinya, bahkan seakan-akan masyarakat yang melakukan perjalanan, karena mungkin transportasi yang paling modern pada zaman dulu adalah hewan, entah menggunakan kuda atau unta, itu seakan-akan berjalan di atas bara api, sehingga dinamakan Ramadan. Sehingga mereka mengatakan bulan Ramadan bulan yang sangat panas dan bulan yang membakar. Adapun aktivitas puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah definisi lain yang diberikan di dalam syariat. Huruf Ramadan yang kedua adalah dot. Dot itu artinya syahrud dia, bulan yang penuh dengan cahaya. Sebagaimana di dalam Al-Quran ada satu hari dalam bulan Ramadan itu yang memiliki keistimewaan
dan melebihi dari malam-malam yang lain dinamakan malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi syahrud diyah di sini mengindikasikan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan cahaya. Artinya bulan yang dimana para malaikat turun ke bumi untuk mencatat amal-amal yang dilakukan oleh manusia. Di mana para malaikat juga pada bulan Ramadan menutup semua pintu neraka dan membuka selebar-lebarnya pintu surga. Itu tujuannya cuma satu. Artinya pada bulan Ramadan surga itu merindukan suara orang yang membaca Al-Quran. Pada Ramadan juga surga itu merindukan mereka yang aktif dalam kegiatan yang positif. Di bulan Ramadan juga merindukan mereka yang melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan niatan diniati sebagai sebuah ibadah yang dilakukan terhadap Tuhannya. Jadi mohon maaf, biasanya beberapa teman-teman itu mengatakan ibadah itu adalah sesuatu yang sifatnya bersifat sangat kecil sekali. Maksudnya sangat kecil di sini, ketika ibadah itu hanya dibatasi dengan aktivitas yang sifatnya formal, maka ibadah itu akan terasa sempit. Berarti kalau mereka tidak datang ke masjid, tidak berjamaah, tidak dikatakan sebagai ahli ibadah. Oh, tidak demikian. Ibadah itu sangat luas karena sifatnya itu baik horizontal maupun vertikal. Beberapa teman-teman yang mungkin saat ini tidak bisa melaksanakan ibadah, tidak bisa melaksanakan jamaah sholat masjid karena terbentur dengan pekerjaannya, di mana dia harus mengayomi keluarganya, di mana dia harus menjadi tulang punggung dari keluarganya, sehingga dia terpaksa tidak bisa datang ke masjid. Itu pun nilainya sama dengan ibadah. Jadi ibadah itu sifatnya luas sekali, sehingga di dalam bulan Ramadan semua kegiatan-kegiatan positif yang orientasinya untuk kebaikan dan diniati sebagai bentuk pengabdian itu dinamakan atau dikategorikan juga sebagai ibadah. Sama seperti halnya seperti ini. Dalam fikih, makan atau aktivitas makan dan minum itu hal-hal yang mubah, bukan hal yang wajib. Misalkan kita tidak makan ya kita nggak dosa gitu. Kita makan ya juga kita nggak dosa. Tapi ada pembedanya, yaitu adalah niat. Kalau dalam aktivitas makan itu ada niatan di dalam hatinya untuk memberikan tubuhnya asupan energi, memberikan tubuhnya asupan vitamin agar dia kuat bekerja, sehingga pekerjaannya menghasilkan, kemudian bisa mengayomi keluarganya, sehingga dalam kehidupannya dia terjaga dari meminta-minta kepada yang lain atau mengharap pemberian orang, maka aktivitas makan tersebut dinilai sebagai bentuk ibadah. Sehingga syahrud dia dalam Ramadan di sini itu sangat-sangat relevan sekali. Karena di dalam biasanya hal-hal yang baik itu simbolnya adalah cahaya. Nggak mungkin hal-hal yang baik itu adalah simbolnya kegelapan. Yang ketiga, huruf yang ada di dalam Ramadan itu adalah huruf alif. Alif itu melambangkan, oleh sementara ulama dikatakan syahrul iman. Artinya Ramadan tersebut adalah bulan keimanan. Baik iman yang kita lakukan itu atau iman yang kita ada di dalam hati kita itu sudah diperbaharui atau kita perkuat setiap hari di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu, Ramadan itu bulannya orang mukmin, yang tertuang di dalam ayat yang mewajibkan kita puasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat tersebut berbicara atau menghitobi atau sedang berdialog secara tidak langsung dengan orang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala tidak menyebutkan ya apa itu, misalkan ya ayyuhal muslimin, bukan orang muslim, atau ya ayyuhas shaim, bukan orang yang puasa. Jadi identik sekali antara puasa dengan keimanan. Sebagaimana ayat tersebut Allah Ta'ala menyampaikan, Allah Ta'ala menghitabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Analoginya sederhananya gini, ketika kita berpuasa, kalau di luar bulan Ramadan ya, ketika kita berpuasa di luar bulan Ramadan, adakah orang lain yang tahu kita berpuasa? Oh, tidak ada, kecuali kita berbicara, mari tehnya diminum, oh maaf saya puasa, sehingga yang memberikan teh tahu oh dia sedang puasa. Tapi kalau yang puasa itu tidak berbicarakan dirinya atau status puasanya, maka yang memberikan sesuatu tidak tahu bahwasanya dia sedang berpuasa. Jadi identik sekali antara keimanan dengan berpuasa. Kita mempercayai sesuatu, orang lain kita nggak tahu bahwasanya kita percaya. Itu sangat identik antara al-iman wasyam. Karena siam itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Iman pun begitu, hanya kita yang bisa mengukur seberapa tebal, seberapa banyak, dan seberapa bagaimana kualitas keimanan kita. Ya hanya kita yang tahu. Bukan lambang partai, bukan lambang ormas, bukan lambang apapun, bahkan pakaian-pakaian apapun itu tidak ada yang merepresentasikan keimanan kita, itu enggak ada. Jadi yang tahu keimanan kita yaitu hanya kita sendiri, dan tentunya yang kita percayai yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasanya pun begitu. Kita nggak tahu apakah hari ini puasa kita itu dinilai sebagai sebuah puasa dengan kualitas grade A atau puasa yang baik. Kita tidak bisa mengetahui setiap puasa dari individu-individu, dari setiap person yang ada di dunia ini, kita nggak tahu. Ya kita sendiri yang tahu kualitas puasa kita seperti apa, dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu identifikasi, itu hal-hal yang sangat identik antara al-iman dengan asyam. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitobi di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman. Kalau dia beriman berarti dia puasa. Kalau dia tidak beriman, ya dia tidak diwajibkan puasa. Uniknya, seperti dalam ayat tersebut, la'alla kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jauh sebelum zaman Nabi Muhammad ternyata puasa itu sudah ada, mulai dari Nabi Isa, nabi-nabi terdahulu. Karena di ayat tersebut kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan terhadap orang-orang sebelum Muhammad. Jadi jauh sebelum syariat Nabi Muhammad itu disebarkan di seantero dunia, sebelum syariat itu ada, puasa itu sudah ada. Berarti puasa itu termasuk salah satu ibadah yang paling tua di dunia ini, sebelum haji. Karena haji itu syariatnya setelah Nabi Muhammad. Sholat pun selain puasa juga ada sholat, cuman Allah tidak secara jelas menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya ibadah sholat itu dilaksanakan oleh nabi-nabi terdahulu. Tapi beberapa keterangan mengatakan sholat itu sudah ada, akan tetapi jumlah rakaatnya yang berbeda. Puasanya pun juga begitu, bentuk puasanya yang berbeda. Intinya adalah satu, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu adalah bentuk dari puasa. Dan uniknya, perbedaan-perbedaan semacam itu justru memperkaya hazanah keislaman kita. Sehingga sejak sebelum zaman Nabi Muhammad, perbedaan semacam itu sudah ada. Apalagi zaman sekarang, perbedaan penetapan awal Ramadan atau perbedaan awal
bulan Syawal itu sudah hal yang lumrah, sudah hal yang biasa. Bahkan perbedaan di masalah sholat tarawih pun juga hal yang biasa dan lumrah. Kita sudah terbiasa dengan perbedaan. Yang berbeda kan hanya waktunya saja, teknis laksanaannya kan sama. Puasanya yang mulai dari subuh hingga nanti menjelang maghrib. Perbedaannya ya hanya yang ada yang tanggal 1, ada yang tanggal 2, ada yang tanggal 3 mungkin seterusnya. Sama dengan perbedaan waktu kan ya. Mungkin waktu antara waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Timur jelas selisih dan berbeda kan ya. Cuman sholatnya kan sama. Masa mereka melaksanakan sholat duhur 2 rakaat kecuali di qashar, kan berbeda kan gitu. Jadi hanya perbedaan masalah timingnya saja, masalah waktunya. Untuk teknis pelaksanaannya mayoritas sama, bahwa puasa diawali dengan niat, kemudian berbukanya nanti waktu maghrib dan lain sebagainya. Intinya sama sebenarnya, cuman caranya berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, huruf dari Ramadan tersebut adalah nun. Ramadan, nun, itu bukan tanwin, jadi nun. Nun itu artinya syahrun najah. Najah itu artinya bahagia. Diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Ahmad, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyam, diwajibkan terhadapmu oleh Allah melaksanakan puasa. Tuftahu fihi abwabus sama, dibukalah pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutuplah semua pintu jahanam atau pintu neraka. Wa tughlaqu fihi maradus syayatin, semua setan pada bulan tersebut dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Man hurima khairaha faqad khurima, barang siapa yang memuliakan bulan Ramadan dengan kegiatan positif yang dia lakukan, maka dia hurima. Hurima itu artinya terhalangi dari siksa api neraka. Wa akhir Ramadan la'allakum tattaqun, dan finish atau orientasi dari kegiatan bulan Ramadan berupa puasa dan lain sebagainya itu adalah la'allakum tattaqun, agar derajat ketakwaan kita selalu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dari hari-hari sebelumnya. Jadi ini menarik. Menurut riwayat hadis Imam Nasai, bahwasanya pada bulan Ramadan itu dijelaskan Allah Ta'ala sudah mewajibkan puasa kepada kita karena pintu langit itu terbuka lebar, kemudian pintu neraka itu ditutup dengan sangat rapat, kemudian setan-setan yang berkeliaran itu dikerangkeng atau diikat. Ya, berarti kalau masih ada beberapa personal, beberapa individu yang mungkin melakukan hal terlihat terlihat melakukan hal-hal yang negatif, itu berarti sudah tidak bisa mengkambing hitamkan setan. Setan sudah dibelenggu. Kalau dia masih melaksanakan hal-hal yang negatif, ya bisa jadi dia setannya gitu. Karena biasanya kalau ada orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan oh ini tipu daya setan, oh ini karena saya dapat bisikan setan. Lo bulan Ramadan kok masih negatif, padahal setannya sudah dibelenggu. Oh jangan-jangan dia setannya gitu. Berarti nggak bisa mengkambing hitamkan setan lagi dia berarti nanti. Kemudian di bulan Ramadan juga ada malam Lailatul Qadar, sehingga kebahagiaan yang diberikan, keberuntungan yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan itu senada dengan huruf akhir dari bulan Ramadan berupa huruf nun, artinya najah, artinya bahagia. Jadi barang siapa yang pada akhirnya mendapatkan kesempurnaan bulan Ramadan, maka dia akan sukses, maka dia akan bahagia di dunia wal akhirah, karena dia sudah mendapatkan kebahagiaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Jadi karena begitu besar, begitu hebatnya bulan Ramadan, begitu mulia dan agungnya bulan Ramadan, mengawali Ramadan pada pagi hari ini dan mengawali Ramadan sebagai bentuk awal dari bulan ini,
karena mungkin Ramadan yang kemarin masyarakat di dunia itu tertimpa pandemi sehingga tidak bisa melaksanakan aktivitas semacam ini dengan secara normal dan biasa. Mari kita syukuri, karena pandemi mungkin sudah mulai berangsur menjadi endemi. Mari kita syukuri hal-hal tersebut dengan kegiatan yang lebih baik, kegiatan yang lebih positif. Barangkali di kedepannya akan menjadi lebih baik dan kedepannya menjadi lebih barokah. Ini sudah terlalu lama saya kayaknya itu. Ya maaf, ini sebagai bentuk permulaan. Nanti kalau saya selanjutnya mungkin terlalu lama, silahkan ditegur, silahkan diingatkan para bapak, para ibu, jamaah Masjid Nur Hikmah yang saya hormati, dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyina bizinati khatmil Qur'an wa akrimna bikaramati khatmil Qur'an wa sharrifna bisharafati khatmil Qur'an wa albisna bikhil'ati khatmil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر